Victorious People, senang banget bisa sama-sama lagi. Saya berdoa supaya setiap saudara dalam keadaan yang sehat, semua dalam damai sejahtera Tuhan, semua tetap semangat di hari-hari ini. Di sore hari ini saya sedang bersama keempat anak saya. Mereka semua lagi lari-lari, sementara saya mau ngobrol sama saudara, karena pas lewat jalan jembatan ini saya sebenarnya sedang duduk di pinggiran jembatan ya saudara-saudara, dan saya melihat, kalau saudara bisa lihat ke belakang saya, itu ada arus air yang turun ke bawah saudara-saudara. Dan memang Tuhan mengingatkan bahwa janganlah hidup kita mengalir mengikuti arus. Firman Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini karena keadaan yang ada, berita-berita yang saudara dan saya dengar hari-hari ini begitu mencekam ya, begitu banyak hal-hal yang negatif, dan memang kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari ini. Banyak sekali kita mendengar orang-orang yang kena PHK, harus di rumah. Bahkan belum lama ini kita mendengar berita yang sangat mengejutkan ya, ada pemboman yang begitu besar sehingga banyak orang yang meninggal, luka-luka. Kejadian berubah begitu saja dengan cepat. Dan kalau kita tidak hati-hati, cara berpikir kita mudah sekali kita terintimidasi, mudah sekali kita mendengarkan berita-berita yang negatif dan mengikut dengan arus itu, membuat ngikutin arus emosi juga. Atau mungkin saudara yang di rumah sedang melewati masa-masa sulit, dalam arti kata mungkin ada pertikaian di dalam rumah. Jangan kita ikutin arus emosi, karena kalau kita ikutin arus emosi, kita akan mudah sekali menyalahkan orang lain, saudara. Kenapa dia begini, kenapa saya begini, kenapa dia begitu sama saya, dan sebagainya. Tapi biarlah hari ini Tuhan mengingatkan, melewati akhir itu, Tuhan ingatkan saya dan kita semua, jangan mengikuti arus. Karena air itu saudara turunnya dari tempat tinggi ke tempat bawah. Jadi kalau kita hanya mengikuti arus saja, hidup kita, lihat saja, ngalir saja. Saudara, kita akan dibawa ke tempat yang bawah. Sedangkan Tuhan menjanjikan saudara dan saya, kita dibawa terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi hari ini saudara, saya mau men-sharingkan sedikit ngobrol tentang firman Tuhan, jangan terbawa arus. Yang poin yang pertama adalah mata kita fokus pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2a, saya mau bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Sampai di situ dulu saudara. Jadi hari ini kita diingatkan untuk selalu fokus kepada Tuhan, karena kalau kita tidak fokus, mudah sekali kita terpengaruh, mudah sekali kita terintimidasi. Bahkan lebih daripada itu, mudah sekali kita mengalir, ya lihat nanti deh, gimana nanti. Oh, tidak bisa saudara, apalagi hari-hari seperti ini. Kejadian-kejadian yang ada, berita-berita yang ada akan membuat kita menjadi lemah. Karena yang kita dengar rata-rata saat ini hal-hal yang negatif, berita-berita yang buruk, dari COVID, dari pemboman, dari keadaan ekonomi, dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi, waktu mata kita fokus kepada Tuhan Yesus, saudara akan menerima visi, saudara akan menerima tujuan hidup daripada Tuhan. Dan waktu kita menerima visi, waktu kita menerima tujuan hidup, saudara-saudara, kita pun akan mengambil sikap sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Karena itu, saudara-saudara, biarlah hari-hari ini, waktu kita melewati masalah, katakan saudara melewati masalah di dalam keluarga. Keluarga saudara sedang ada dalam percekcokan, ada dalam mungkin pertengkaran. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, kita ingat janji-janjinya, kita akan membuat keputusan yang benar, tidak sesuai dengan emosi kita saja. Kalau sesuai dengan emosi kan, dia begitu, saya akan balikin, saya bisa lebih lagi loh. Tidak saudara, kita tidak bisa berlaku seperti itu. Kita harus mengambil sikap dan
fokus kepada Tuhan Yesus membuat kita bisa mengambil sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan kembali adalah, dan yang kedua adalah dengar kata firman Tuhan dan percaya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan itu harus kita pegang dan kita percaya, karena firman itu yang membawa pelita, jadi membuat kita berjalan di dalam terang Tuhan. Walaupun pelita itu kan menerangi kegelapan ya, mungkin keadaan saat ini tuh gelap, keadaan saat ini sepertinya mustahil. Tetapi karena kita percaya firman Tuhan, kita mendengar apa yang Tuhan katakan dan percaya, itu membawa pewahyuan-pewahyuan baru, membawa tuntunan baru untuk hidup saudara dan saya. Bahkan waktu kita percaya firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu yang bukan biasa, yang memberi jawaban dalam hidupmu. Tetapi saudara-saudara, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Sebenarnya sih saudara ya, kita itu kalau dengar berita, seringkali kita mudah percaya dengan berita. Seharusnya kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Itu bagian orang Kristen. Jangan kita lebih percaya kepada berita yang negatif daripada firman Tuhan. Kita harus membiasakan untuk percaya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah deklarasikan janji firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saat ini saudara dalam keadaan kesehatan yang terpuruk, katakan sebaliknya, Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkanku. Dan percaya saudara, kadang-kadang ya, saudara sudah perkatakan kesembuhan itu, tetapi ternyata kok badannya lebih sakit lagi, kok kata dokter lebih buruk lagi. Saudara tetap pegang janji firman Tuhan, tetap saudara. Saya pernah saksikan suatu saat waktu saya sedang hamil 3, dokter mengatakan, oh harus diaborsi, 1 harus dikeluarkan, harus diaborsi. Saya dan suami tetap perkatakan firman Tuhan, kita mendapat kekuatan dan terus pegang janji firman Tuhan, deklarasikan. Saudara, walaupun melewati masa-masa sulit, bahkan waktu kehamilan 4,5 bulan ya, dokter mengatakan harus dikeluarkan 1 itu. Karena umur saya yang udah waktu hamil sudah 30 lebih ya saudara-saudara, dokter bilang kemungkinan nanti akan cacat. Tapi Tuhan sudah beri konfirmasi kepada saya dan suami, kita harus pegang janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya kepada firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi waktu lahir anak saya yang 3 itu, kembar 3 ya mereka, memang 1 rada lemah, tetapi terus kita perkatakan, kita pegang janji firman Tuhan. Dan saat ini anak saya udah umur 14 tahun dan mereka semua baik-baik, sehat-sehat. Tetapi memang ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu mendengar firman Tuhan dan percaya saudara-saudara. Waktu saudara kita sedang melewati masa-masa sepertinya, aduh kok masa depannya sulit, sepertinya nggak tahu apa yang akan terjadi. Perkatakan lagi firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkata, Engkau yang berjanji, Engkau tahu rancangan-rancangan bagi hidup saya. Rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera, yang membawa pengharapan. Kalau saudara sedang melewati masa-masa dalam keterpurukan ya, mungkin dalam ekonomi, perkatakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Saudara akan menerima hikmat, saudara akan mendapat kreativitas, saudara akan mendapat hal-hal yang baru untuk membuat sesuatu yang baru, sehingga waktu saudara melakukan, itu membuat saudara berhasil. Dan saudara, kalaupun saat ini ada jalan-jalan yang tertutup, saudara deklarasikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya kepada janji Tuhan. Suatu saat saya waktu itu cari apartemen dan
udah dapet nih apartemen, udah bayar deposito untuk apartemen, tiba-tiba saudara-saudara dikatakan, oh dibatal, di cancel. Padahal apartemen yang saya tinggalin saat itu kita udah harus keluar beberapa hari. Cari apartemen nggak mudah, saudara. Dan saya klaim janji Tuhan, saya bilang, Tuhan, semua apartemen di kota ini adalah milikmu, saya bilang. Tuhan, Engkau bisa berikan kepada saya. Janji pegang. Dan saya cari-cari, akhirnya dalam waktu 1 hari dapat, saudara-saudara. Dan harganya lebih murah lagi daripada yang sebelumnya. Dan tempat apartemennya lebih bagus lagi, saudara-saudara. Itulah Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil, tetapi kita harus percaya dan deklarasikan, saudara-saudara. Dan yang terakhir adalah tetap bersyukur. Dalam menanti janji Tuhan, tetap bersyukur. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada setiap saudara dan saya, jangan biarkan hidup kita mengalir saja. Jangan biarkan arus terbawa dengan arus, tapi kita harus mengambil sikap dengan fokus kepada Tuhan, supaya kita mendapat visi, mengambil sikap yang benar untuk dan kita deklarasikan mendengar firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada berita-berita yang negatif, saudara, atau keadaan atau emosi yang sedang galau. Enggak, bukan itu, tapi semua firman Tuhan. Dan deklarasikan firman Tuhan atas hidupmu, sehingga kita dapat menjadi umat yang berkemenangan atas situasi, atas dosa, bahkan atas masalah-masalah yang ada. Mari saudara, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan Engkau dimanapun hamba-hambamu berada. Tuhan, kami percaya anak-anakmu bersama dengan Engkau, bersama dengan hambamu saat ini. Tuhan, kami datang, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kehidupan kami, supaya kami tidak mengalir dengan arus, tetapi biarlah mata kami, hati kami, pikiran kami boleh fokus kepadamu, Tuhan. Dan kami minta Engkau memberikan visi yang jelas, Tuhan. Biarlah kami menangkap visimu, tujuanmu, dan kami boleh mengambil sikap, mengambil tindakan yang benar sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Dan waktu kami melakukan itu, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun, memimpin kami, membawa kami terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berkat-Mu turun, Tuhan. Apa yang mereka lewati, setiap pergumulan yang mereka lewati, Engkau berperkara dalam segala hal. Apapun yang tertutup, ya Tuhan, Engkau mampu bukakan, bahkan Tuhan, Engkau mampu membuat jalan yang baru. Dan kalau ada di antara anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang lemah dalam keadaan fisik, Tuhan, hamba berdoa Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau mengangkat, dan Engkau memakai setiap kehidupan daripada hamba-hamba-Mu, keluarga lepas keluarga, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan bersama-sama kembali di lain kesempatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, sampai jumpa lagi. Dan ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Bye-bye.